Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ngapain, Be? Oh, ini lagi ngumpul-ngumpul ini. Siap, siap. Boleh, Be, kita ngobrol-ngobrol sebentar, Be? Oh, boleh. Oke, siap, ya. Selamat siang, Be. Siang. Terima kasih banyak nih, Be, ya, atas waktu luangnya buat kami. Jadi, Be, saya mau ada pertanyaan sedikit. Nama usahanya Karya Mandiri. Ya, diperkirakan sejak tahun 2020 saya udah mulai lah. Ya, di antaranya yang pertama ya kita melakukan bikin kusen, ya, lemari, bangku sekolah, ya, bupet, ya, macam-macam lah sesuai dengan pesanan. Ya, biasanya faktor utama yang kita tawarkan diantaranya kusen dengan pintu, dan juga ada yang kita tawarkan ya meja makan, lemari, hiasan dinding, model bikin bangku sekolah yang untuk pertahunan itu kan biasanya kan orang pesan ya, itu kita lakukan seperti itu. Dan kemudian ya tergantung kepada orang yang pesan lah, yang memesan apa ya akan kita lakukan gitu. Dan juga permasalahan pesanan terkadang orang mintanya ya bawa gambar dan berbagai macam, yaitu ya biasanya kalau pelanggan itu yang dipakai untuk saat ini ya itu kayu diantara kayu jati, kayu nangka, ya itu kebanyakan seperti itu kayu favoritnya. Dan kemudian kalau memang kayu biasa diantaranya mahuni, kayu capi, kayu mindi, dan banyak lagi yang lainnya itu. Dan sesuai dengan permintaan dia mau pakai kayu apa. Ya, memang yang pertama yang kita lakukan itu penebangan. Nah, setelah penebangan itu ya kita potong ya, kita ukur sesuai dengan ukuran yang biasa untuk bikin kusen. Dan kemudian ya kayu itu kita keringkan dahulu, nggak bisa kita langsung kita belah. Oh, iya. Kita keringkan dahulu, setelah kita keringkan baru kita belah, kita gesek ke somil. Nah, setelah kita gesek ke somil, baru kita dirikan kembali sampai dia benar-benar kering. Nah, baru kita bikin produksi seperti misalnya kusen, lemari, jendela, dan berbagai macam. Seperti itu contohnya untuk prosesnya. Nggak bisa kita dadak, nggak bisa langsung kita belah, kemudian ya kita tebang, kita belah, dan langsung kita bikin, nggak bisa. Karena kayu itu banyak gagal. Ada yang mulet, ada yang ini ya. Tapi kalau kita keringkan, jadi kehebatan kayu itu, kekuatan kayu itu nantinya tidak medang gitu, lurus ya. Kalau boleh kita lakukan itu kita serut dahulu, habis kita serut baru kita ukur dengan bidang seperti kita bikin kusen, dan kemudian setelah rapi kita amplas. Nah bahkan setelah kita amplas kita harus oles dulu dengan kekuatan obat, karena namanya kayu itu pasti akan mengandung bakteri ya, mengandung hama. Tapi kalau kita kekuatan dengan obat, ya itu dia tidak akan kena hama, tahan lama untuk jadi kusen gitu contohnya. Dan kemudian setelah dia rapi, kita bentuk, baru kita setel, nah baru dia rapi jadi. Ya kalau unggulan pertama yang faktor utama ya pekerjaan kita harus rapi ya, rapi mungkin ya. Dan kedua ya masalah kayu, kita harus benar pilih kayu yang mana yang taksiran nanti akan kuat tidak kena hama, dan kayu yang mana akan cepat kena hama, seperti itu aja gitu. Jadi seolah-olah benar-benar kita memilih kayunya benar-benar kayu yang bagus. Ya tantangannya sih pasti banyak ya. Yang pertama itu bagian misalnya yang tukang tebang. Terkadang kayu kita sudah ada, kita mau banyak produksi, banyak pesanan ya. Terkadang tukang tebang itu tidak datang, tidak ada gitu. Nah, dan yang pertama, dan yang kedua, terkadang kayunya pun yang kita cari sesuai dengan tariat usaha kita itu kayunya langka ya. Kadang-kadang untuk kayu yang besar itu sangat langka sekali. Kebanyakan itu kayu kecil. Kalau kecil kita tidak pakai, karena begitu kita belah dia ngulet, kurang bagus mutunya. Seperti itu tantangannya. Kadang-kadang ada juga tantangan dari ya yang menjalankan, ibarat kata yang menawarkan kayu itu terkadang maunya mahal petani. Nah itu ya,
Tantangan yang paling berat di situ, tidak sesuai dan tidak terungkit dengan apa yang kita telah lakukan, dalam arti kata seharusnya kita pembelian sekian, nah jadinya kalau kita prediksi sekian, nah itu tidak terhitung gitu. Ya kalau masalah pemasaran memang terkadang orang ada yang datang sendiri ya, dia datang sendiri dan memesan ya. Nah ada juga memang dari teman-teman yang untuk kita kenal ya. Kadang-kadang teman dari mana dia mesen kusen ke kita atau mesen lemari ke kita, mesen tempat tidur ke kita. Itu memang semua kita memang ada untuk berapa orangnya ya. Ya, setiap di daerah itu kita ada, kalau mesen kusen itu kadang-kadang karena nama kita sudah ada ya. Nama kita sudah ada, sudah tertera, jadi dia kalau datang ke tempat gitu ya. Baik. Kalau harapan saya sih di masa depan inginnya maju, sukses ya untuk orang banyak. Jadi sementara ini yang kita inginkan dari pegawai 3 bisa menjadi 10 misalnya, contohnya seperti itu. Jadi semakin kita sukses mungkin kita bisa miara tukang, miara pegawai semakin banyak seperti itu ya. Gitu untuk kedepannya.